game arcade. Berjumpa lagi dengan saya di dunia kartu arcade. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai game kartu Animal Kaiser. Kenapa saya akan membahas tentang kartu Animal Kaiser? Karena banyak sekali orang yang pengen bernostalgia dengan game kartu ini. Ya, barangkali mungkin sekarang orangnya sudah kuliah atau barangkali sudah menikah, sudah punya anak. Nah, saya akan memulai ya. Saya ini adalah seorang kolektor. Orang boleh mengatakan saya adalah seorang veteran. Ya. Kartu ini hanya bisa didapatkan ketika kita bermain di mesin kartu saja, ya. Ketika kita bermain, saat itu harganya masih kurang lebih 6.500, mungkin sekarang harganya udah 10.000 atau 15.000, saya sudah pernah mengikuti lagi. Cuma di versi pertama saya pernah mengikuti dari 6.500 sampai di 10.000 rupiah sekali gesek saat itu. Nah, biasanya di game Animal Kaiser ini sudah ada dari versi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Evo 1, Evo 2, sampai Evo ke-8. Dan biasanya di dalam kartu arcade ini, nah kalau bisa lihat di sini, ya, ini adalah kartu, ya, list dari setiap versinya. Ini adalah versi pertama, dan saya akan perlihatkan ini adalah versi yang kedua, lebih seperti itu. Nah, biasanya di dalam deck kartu itu kurang lebih sekitar di dalam mesin kartu terisi kurang lebih sekitar 600 kartu. Nah, biasanya di dalam deck kartu itu yang ultra rare-nya hanya cuma ada satu. Nah, untuk mendapatkannya orang sampai menggesek berkali-kali. Nah, berikut saya akan perlihatkan beberapa koleksi-koleksi yang saya dapatkan. Jadi kalau kalian melihat di sini, ya ada Lion di sini. Lion ini ada beberapa sama semua Lion, tapi setiap versinya berbeda-beda. Ada yang versi pertama, ya, ada yang versi kedua, dan ini adalah versi ke-5. Ya, cara membedakannya kita lihat di sini. Ya, kita bisa melihat di sini. Kalau kita melihat di sini, nah di sini ada kodenya di sini. Ya, ada kodenya A001, berarti Lion ini adalah yang nomor 1. Nah, berikutnya kita akan melihat di sini Lion lagi. Tetapi kalau kita melihat Lion, gambarnya cukup berbeda. Ya, gambarnya cukup berbeda Lionnya. Nah, ini kita lihat di sini ada versinya. Ternyata Lion ini adalah versi kedua, ya, versi kedua di sini kita bisa melihat. Oh, berarti Gold Champion Gold ini adalah bukan Gold Champion, ini adalah Gold, ya. Gold ini adalah versi kedua. Sedangkan Lion yang ini kita melihat di sini sama-sama Lion tapi versinya berbeda. Ya. Ini adalah versi kelima. Versi kelima, ya, dari Lion. Kodenya masih A001. Ini menandakan bahwa Lion ini adalah yang nomor 1, ya. Dia kartu urutan nomor 1. Dan kalau orang penasaran apa sih ini? Nah, ini adalah kartu Gold Champion. Kartu Gold Champion ini adalah kartu yang hanya bisa didapatkan oleh para pemenang yang mengikuti turnamen. Ya. Ini harga kartunya cukup fantastis sekali, ya, di zamannya. Jadi orang kalau mau turnamen biasanya itu mengikuti turnamen yang kurang lebih pesertanya atau kontestannya adalah 16 orang. Dan biasanya diambil 2 terbaik. Dan itu setiap cabang akan diambil 2, kemudian akan dilombakan lagi. Dan biasanya untuk di kawasan Bandung itu, untuk mendapatkan Gold Champion seperti begini, ya, itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan. Ya. Jadi kebayang sama kalian, kartu ini adalah kartu yang paling langka karena tidak dikeluarkan di mesin, tapi dikeluarkan di panitia turnamen. Ya. Hanya orang yang terpilih yang memang menjuarai turnamen saja yang berhak mendapatkan kartu Gold Champion ini. Jadi kita lihat di belakangnya ini ada gambar Lionnya, kemudian ada deskripsinya di sini. Ya, ada deskripsinya yang menandakan bahwa kartu ini adalah asli. Ya, kita melihat di sini dari kilau emasnya, ya. Ini semua cetakannya ya rapi. Kemudian dari hologramnya, ya. Ini warnanya main. Ini menandakan bahwa ini adalah kartu yang asli. Kartu Gold Champion ini dikeluarkan oleh Namco, ya. Jadi ini asli karena dikeluarkan langsung oleh Namco, ya. Gold Champion itu ada berapa jenis sih di dalam versi Animal Kaiser yang seri pertama ini? Totalnya ada 8, ya. Ada Lion, kemudian ada Great White Shark, ya, seperti ini Great White Shark. Kemudian ada Bengal Tiger, kemudian ada Gorilla, kemudian ada beberapa. Saya akan tunjukkan, ya. Cuma kita sambil lewat saja. Saya akan tunjukkan beberapa koleksi-koleksi saya. Ini ada Lion, ya, Gold, ya. Kemudian
Kita lihat di sini ada Great White Shark yang gold championnya. Kemudian kita lihat di sini ya. Ada Bald Eagle, ya Bald Eagle juga ada gold championnya. Dan ini kita lihat ada Polar Bear. Setiap versinya saya koleksi dari versi yang pertama sampai kepada versi-versi yang terakhir ya. Kalau kartu miring ini didapatkan dari ketika kita bermain dapat kartu kosong ya, kartu kosong yang ditukarkan ke kasir. Dan biasanya itu kita bisa milih, bisa dapat ultra atau misalkan dapat silver atau misalkan dapat kartu biasa saja ya. Ini ada beberapa koleksi saya ya, ada Hammerhead Shark, maaf. Kemudian ada ini adalah kartu yang paling spesial dari Animal Kaiser ya. Kartu ini adalah kartu yang menjadi boss pertama dalam Animal Kaiser ya. Dia adalah Special Ops Leo ya. Special Ops Leo ini adalah kartu yang sebenarnya di Jepang itu tidak dikeluarkan. Jadi pertama kali Animal Kaiser itu dikeluarkan di Jepang, tetapi di versi Inggris ya, ini adalah kartu yang Lux ya. Kartu ini adalah kartu yang Lux karena dikeluarkan hanya di versi Inggris ya. Spesialnya apa sih? Dia ketika dia keluar jurus Gryphning Attack ya, dia akan berubah menjadi singa api ya. Dia punya sayap api, kemudian dia akan menyerang musuhnya. Nah, inilah kespesialan dari Special Ops Leo ini. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi di sini kemudian ada Blue, Diangsa, kemudian dari beberapa kartu sini saya dapat dari mesin. Kita bisa lihat ada yang dapat dari promo card, kemudian ada yang dari Bobo, kurang lebih seperti begitu. Ini ada dari Bobo, ya kita lihat dari Bobo, ya. Ini semua koleksi-koleksi yang saya dapatkan bukan hanya dari game di mesin game, tetapi saya dapatkan dari majalah, kemudian di serial Simba pada saat itu ada promo-promonya. Dan itu sudah dipastikan sudah bekerja sama dengan Namco sendiri, ya. Nah, di sini kemudian ada Eagle, Icarus the Young Eagle, kemudian ada Giant Panda, ya. Kemudian di sini kita lihat ya ada Cheetah, Nile Crocodile. Semuanya ini adalah Cheetah ini dari koleksi pertama sampai pada generasi terakhir. Ini semua versi saya ikuti semua. Ya dari versi pertama, kemudian sampai versi Evo ke-8. Ya, jadi kalau orang bertanya, lengkap tidak koleksinya? Saya bisa menjamin bahwa koleksi saya sangat lengkap sekali untuk Animal Kaiser. Nah, di sini ada Black Panther, kemudian Snow Leopard, kemudian kita bisa melihat di sini ada African Wild Dog, kemudian di sini ada Asiatic Black Bear, kemudian ada Brown Bear-nya, kemudian ada Indian Gavial. Nah, kemudian di sini ada Sausak, kemudian Goblin Shark, dan ada Smalltooth juga di sini, ada Foreign Falcon, kemudian ada Great Horned Owl. Ya, ini semua versi-versi yang tidak ada bolongnya, jadi semua versi dari versi pertama sampai ke Evo 8 saya koleksi semuanya. Ya, semua gaya, semua sisi saya koleksi semua. Jadi ini kalian bisa melihat ada beda-beda. Jadi tiap versi itu ada tiap versi ada hologram yang menandakan bahwa dia itu ada beda versinya dengan versi-versi yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat ada Bengal Tiger Gold Champion ya. Tadi kita bisa melihat di sini tadi dikatakan ada lion ya. Nah, kalau di Bengal Tiger gambarnya pasti Bengal Tiger. Ini ada deskripsinya di sini ya. Bengal Tiger. Lebih seperti begitu. Dia adalah Gold Champion yang hanya bisa didapatkan di turnamen ya. Saya lihat dari hologramnya dan emas yang mengalungi sang Gold Champion ini. Berikutnya kita akan masuk di sini ada Bengal Tiger yang miring. Versi miring ini didapat di versi souvenir ya. Kemudian ada lagi di sini ada Indian Rhinoceros, Electric Ray, kemudian Manta Ray ya. Kemudian di sini ada Golden Eagle ya, Anaconda, dan ini versi kedua sampai versi Evo 8 saya koleksi semua di sini. Red Scorpion ya. Ini gold ini didapatkannya tidak mudah, teman-teman. Ya. Kalau kita bermain biasanya hitungannya adalah 7 kali kartu yang biasa, yang normal, kemudian 1 kali bronze, 7 kali normal, kemudian 1 kali bronze lagi. Biasanya kalau misalkan normalnya 7 kali, ada kemungkinan kalau nggak silver biasanya gold. Dan kalau misalkan dia udah silver, maka kita harus nunggu lagi 2 kali bronze, bisa silver lagi atau bisa gold ya.
Kurang lebih seperti itu. Makanya kartu di zaman-zaman dulu pertama kali kita main, karena belum ada ultra rare-nya, maka kartu gold ini adalah kartu yang lumayan sekali untuk didapatkan dan cukup sulit. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada macam-macam Scorpion, ada Dark Scorpion, kemudian ada Florida Bard, ya. Dan kemudian kita lanjut kepada tiga saudara Hippo, ya. Hippo Larry, kemudian Hippo Barry, kemudian ada Hippo Harry, kemudian Barry dan Larry, ya. Tiga Hippo ini adalah tiga Hippo bersaudara. Ya, cukup unik sih, cukup kocak sih kelakuan mereka di Animal Kaiser. Tetapi ini juga termasuk kartu-kartu favorit, ya. Karena jurusnya juga cukup konyol sekali, karena dia ada jurus yang kentut juga gitu untuk tiga Hippo ini. Dan yang paling spesial kalau di Animal Kaiser, pasti orang itu akan melihat ada dua saudara kembar, Kit dan Joe. Kit dan Joe ini adalah harimau putih dan harimau hitam. Itu menjadi ciri khas dari Animal Kaiser. Ya. Ini saya koleksi beberapanya, kemudian ini ada versi promo card dari Jepang langsung, ya. Jadi saya kumpulkan juga. Ini kurang lebih. Kemudian ada narwhal, kemudian ada rattlesnake, kemudian coral snake. Kita lihat di sini juga ada polar bear, ya. Ada Indian cobra, ya, ini ada seri promo, ya, karena nomor urutnya ini ada di 50, maka saya sesuai nomor urut, kita urutkan saja sesuai nomor urutnya. Kemudian di sini ada Gold Champion Gorilla, ya, Nolan Gorilla. Ini salah satu Gold Championnya juga, ya, ada Gold Championnya juga. Nah, lebih seperti ini, ya, ada kilau emasnya, kilau emas, ya, yang menandakan bahwa ini adalah kartu yang asli dengan hologram. Nah, kemudian di sini ada gold biasa, gold gorilla, kemudian ada jumbo, kemudian ada orang utan, ya. Kemudian ada starburst tarantula, kemudian cobalt tarantula, Indian elephant. Nah, kemudian ada white rhinoceros, kemudian ada praying mantis, ya. Nah, kartu yang paling spesial dalam Animal Kaiser, ultra pertama yang dikeluarkan di versi keempat, ya, adalah Siegfried, ya. Siegfried ini adalah ultra pertama, dan ketika pertama kali dikeluarkan, kartu ini bisa menembus 400.000 rupiah pada saat itu, ya. Spesialnya apa? Di dalam Siegfried ini, ya, kita bisa lihat ada story-nya, ya. Ini menandakan di sini ada versi 4 A061, ya. Kemudian dia diceritakan Siegfried itu apa di sini, ya. Ya, ini kalau orang yang pernah merasakan kartu ini pasti tahu di sensasinya beda. Sensasi kartu ini beda. Ini kartu yang sangat lux dan mahal, walaupun di dalam ketika kita main ini kartu jelek banget, ya. Efeknya nggak ada. Kemudian mukul musuh juga kadang-kadang, ya, karena dia menang di kekuatannya saja. Tapi ketika kita lihat di versi-versi berikutnya, bos-bosnya bukan hanya tambah kuat, malah efek-efeknya malah tambah banyak, ya. Kemudian di versi berikutnya kita bisa melihat di sini ada American Alligator, kemudian praying mantis, Spanish flower mantis, kemudian ada deadlift mantis, kemudian ada Condor Heroes, ya, ada yang twin, yang keduanya. Kemudian kita lihat di sini ada Black Panther, kemudian ada Condor, kemudian Goblin, ada Friday. Friday ini adalah bagian dari prajurit putih. Ada Friday, kemudian ada Schneider, kemudian ada Baron, Jinrei, kemudian Ronaldo, kemudian ada Daiba, kemudian Shiro, ya, ada Vampire Bat di sini, kemudian ada Greyhead Flying Fox, ya. Nah, di sini kita melihat juga, nah, ini kartu yang spesial, tidak kalah spesialnya dari Siegfried tadi, ya. Kartu ini adalah kartu yang membawa saya sampai ke Jakarta turnamen di tahun 2010 kalau nggak salah, ya. Dan ini menandakan, ya, ada cerita di sini, ya. Ini di versi kelima keluar bos, ya, A80. A80 ini adalah kartu Scotch, ya. Nah, mungkin sekarang orang kalau misalnya bertanya, ada nggak yang punya kartu ini? Saya yakin hanya beberapa orang kolektor yang bisa memiliki kartu ini. Ya, kartu ini sangat langka sekali. Kalaupun ada, biasanya beberapa anak-anak yang menyimpan kartu ini pasti sudah ledeh, sudah kotor, atau sudah rusak. Nah, kalau kolektor biasanya dikasih sleeve yang tebal supaya menghindari air masuk, kemudian kartu ini kemakan cuaca. Nah, lebih seperti itu.
Nah, kita lihat di sini, ini juga ada promo dari Simba, ya, Scott, ya. Kemudian ini ada prajurit hitam, ada Yokozuna, kemudian Swords, ya. Kemudian Orlov, kemudian Gayot, kemudian ada Sasuke, ya. Kemudian ada Notus, Titan, ya. Kemudian mulai muncul prajurit Courage, ya. Ada Electric Ray, kemudian Coral, Cheetah, ya. Dan ini ada kartu Bright. Kartu Bright ini ada kartu yang promo, ya. Hanya dibagikan di promo saja. Tapi dia melengkapi urutan dari Anima Kaiser itu sendiri. Kemudian ada Spiny Turtle, kemudian ada Battler, kemudian Great Horde Owl, kemudian ada, nah ini yang paling spesial, kartu berikutnya. Kalau kita tadi melihat ada Siegfried, ya, ada Scott. Nah ini yang orang bisa mengatakan ada satu yang spesial. Kenapa sih spesialnya? Di Jepang kartu Atlas ini, ya, kartunya adalah gold. Tetapi di Indonesia atau di versi Inggris, ya, kartu Atlas ini bikin ultra dengan dinaikkan, ya, CP-nya dinaikkan, kurang lebih seperti itu. Nah, spesialnya apa sih? Kalau kita melihat, ya, versi ke-6 ini, bos Atlas ini, dia masuk di A096E, ya. Ada cerita Atlas di sini, ada gambar Atlasnya yang menceritakan di sini, dan ini adalah kartu ultra yang terakhir yang menceritakan tentang bos, ya. Selebihnya tidak ada yang menceritakan tentang bos lagi. Jadi hanya ultra biasa saja. Tapi kalau yang ini, kan ini versi 6, belum ada Evo-nya. Maka kartu ini adalah kartu yang sangat spesial sekali. Dan sekarang kalau kalian cari, orang yang punya itu nggak banyak, ya. Orang yang benar-benar kolektor sejati itu kayaknya kartu-kartu yang mungkin dia hanya punya Atlas yang satu yang seperti begini, atau yang seperti begini, yang gold, yang versi Jepang, atau versi-versi yang terbaru. Tapi kalau yang punya Atlas seperti begini, mari kita lihat ya perbedaannya. Ini Atlas versi 6. Dia ada story-nya. Nah, ini Atlas yang, nah ini adalah Evo 1. Jadi dia sudah tidak ada lagi story tentang Atlas di sini. Ya. Kita bandingkan lagi dengan versi yang Evo 8, Evo terakhir. Ya. Sama kartunya dengan Evo pertama. Tetapi kalau kita lihat di sini dengan versi 6, beda. Ya, maka kartu ini kalau orang tahu harganya cukup tinggi sekali, ya, untuk kartu Atlas. Nah, selain Atlas, nah di versi 6 biasanya ada teman-temannya, ya, ada Ares, kemudian kita lihat di sini ada Uranus, kemudian ada Poseidon. Nah ini selain tadi kita punya Leo, nah ini kita punya Apollo. Ya, Apollo the Liger Cup. Liger Cup ini adalah dia ada lion dan tiger. Dia adalah campuran lion dan tiger, ya. Nah, kalau Special Ops Leo dia punya goldnya, tapi kalau Special Ops Apollo, ya, Special Ops Apollo ini, ya, dia itu tidak ada goldnya, ya. Tapi dia hanya Special Ops saja. Nah, bedanya dengan Leo apa? Kalau Leo ketika dia keluar jurus aslinya di guts-nya, maka dia akan seperti singa api, ya, melayang di udara. Kalau ini beda. Kalau Ops Apollo dia kan seperti petir berwarna biru. Kalau dia nyampe di P, ya, kalau di anime ada GTP. Kalau G untuk Ops Leo spesialisasinya. Kalau Ops Apollo dia di P, ya. Jadi cukup unik sekali dua hewan di Anima Kaiser ini. Berikutnya kita masuk ke Mammoth, kemudian Sabertooth, ya. Kemudian ada Archaeopteryx, kemudian ada Darkletus, kemudian ada Coryphosa. Nah, kartu yang berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah Gold Champion yang sebenarnya dalam bentuk ultra rare, tetapi karena ini adalah kartu yang sangat spesial dari Namco, maka dikeluarkanlah. Inilah yang kita bisa lihat, ya. Kartu Galleon Gold Champion, ya. Ini Galleon Gold Champion, kita bisa melihat di sini, ya, hologramnya bermain, ya, kalung emasnya. Ya, kemudian di sini ada cerita, ya, yang gambarnya adalah Galleon sendiri. Ya. Kemudian kita bisa melihat, nah ini ada Galleon Gold Champion dengan Galleon Ultra Rare. Kalau Galleon Gold Champion biasanya itu kalau Gold Champion itu dengan Ultra pasti lebih besar Ultra, karena tingkatannya yang paling tinggi adalah Ultra Rare. Makanya kalau kita mengatakan kok Gold Champion itu kok si attack-nya kok di bawah. Bukan di bawah, karena dia levelnya di gold, maka dia pasti di bawah ultra. Tetapi kartu ini agak spesial, ya.
agak spesial karena hanya bisa didapatkan oleh para pemenang-pemenang turnamen. Jadi orang-orang yang terbaik dalam turnamen, yang the best, ada lagi yang the best, yang lebih the bestnya lagi, nah dia yang bisa mendapatkan kartu Gold Champion ini. Nah ini ada beberapa kartu miring juga yang didapatkan ya ketika kita dapat misalkan kartu kosong, kita tukarkan di kasir, nah kita bisa milih. Nah biasanya kalau luck ya kita beruntung, kita bisa mendapatkan kartu miring ini. Nah berikutnya adalah di sini ada Death Score ya, Death Score ini ya. Nah ini juga kartu favorit juga Death Score ini ya. Ini Death Score, ini adalah Death Score Gold Champion ya, Death Score Gold Champion ya. Ini kalau yang ada di zaman dulu yang dia udah versi-versi lanjut ya. Ini kartu sangat cukup worth it ya. Kalau kita lihat di sini dari arah wajah, kita lihat di sini ada hologramnya di sini kayak ada codet gitu ya. Nah, ini adalah kartu yang cukup orang cari sebetulnya. Nah, di sini kita lihat gambar Death Score-nya ya. Yang sedang mengaum gitu ya, menandakan bahwa dia tuh adalah juara ya. Dan saya hanya bisa dimiliki oleh seorang juara saja dalam turnamen. Nah, ini adalah kartu Death Score. Kemudian ini ada beberapa kartu ultra rare-nya ya. Kemudian di sini ada Master Blue, Master Icarus ya. Ada Alligator, kemudian African Buffalo, kemudian ada Veles Ray, kemudian Indo-Pacific Shellfish ya. Kemudian ada ini ada Courage ya, Courageous. Ya, kemudian kita lihat di sini yang spesial lagi ini adalah Gold Champion terakhir dari 8 Gold Champion ya. Master Leo. Ya, Master Leo ini adalah tadi Leo, kemudian jadi Ops Leo, kemudian dia menjadi Master Leo. Ya, menjadi kartu ultra tetapi ada Gold Champion-nya. Ya, ini adalah kartu Gold Champion terakhir untuk yang ke-8 ya. Dan dia adalah kartu yang cukup favorit juga antara Galeon, kemudian ada Death Score, kemudian adanya Master Leo. 3 kartu ini ketika di zamannya ini orang nggak sebarang orang bisa mendapatkan kartu ini. Ya, silakan kalau Anda tidak percaya cari ya kolektor-kolektor. Mungkin hanya 1, 2 yang lengkap atau ya dari seluruh Indonesia mungkin ada 4 atau 5 orang yang punya lengkap sekali kartu Gold Champion ini. Ya. Kemudian di sini ada Master Leo ultra rare, kemudian di sini ada European Bison, kemudian ada Redknee Tarantula, ada Blue Cobalt Snake, ya. Kemudian ada ini adalah tadi Siegfried, ya dia belajar dari seorang Sangetsu, ya. Dia kemudian menjadi ninja trainer Siegfried dengan attack yang cukup tinggi sekali, ya. Nah ini adalah NTS orang menyebutnya di zamannya orang menyebut dengan NTS, Ninja Trainer Siegfried. Ini kemudian di sini ada kartu gold Hercules Beetle, kemudian ada Caucasus ya. Ini kumbang-kumbangan yang terinspirasi mungkin dari Gachugatsu ya, atau misalkan kayak kita di zamannya ada Musashi King ya. Nah, ini Gachugatsu terinspirasi dan masuk ke Animal Kaiser, versi-versi kumbang-kumbang, termasuk kumbang-kumbang dari Indonesia. Ya, di sini kita lihat kalau kita lihat Animal Kaiser kan ada bendera-benderanya tuh. Nah, kalau yang normal-normal mereka akan dikasih tahu ini negara asalnya dari mana. Dari Jepang, dari Indonesia, dari Filipina, kemudian dari Myanmar, seperti itu. Nah, di sini yang spesial lagi ya, dari ultra-ultra yang sudah ada, tadi ada Death Score, kemudian ada Master Leo, di sini ada Kaiser Coral. Ya. Kaiser Coral, ya. Dia adalah salah satu kaiser yang sudah meninggal, ya. Jadi tandanya ini nih, ya, yang udah mati gitu, ya. Nah, ini adalah kaisar yang dikatakan gurunya para kaiser yang dulu, yang kalau kita ada Galeon, ada Death Score. Nah, Kaiser Coral ini adalah salah satu kaisar ya. Nanti di part berikutnya saya akan membahas mengenai 7 kaisar ya, 7 kaisar sebelum Kaiser Coral ya. Ini ada Kaiser Coral, kita lihat di sini. Kemudian ada Blue Hercules. Kemudian Tanumaru, ya ini karakter yang lucu ya, ada Konosuke, kemudian Tanumaru, ya. Nah, sampai di sini, di part 1 ini, saya akan membahas cuma sampai di bagian sini saja, ya. Berikutnya kita akan bertemu lagi, di part kedua kita akan membahas tentang, saya akan perlihatkan kartu-kartu koleksi saya mengenai 7 kaisar, ya. Sampai berjumpa di part kedua. Terima kasih semuanya, para arcade game. Saya bertemu lagi di part kedua di dunia kartu arcade. Terima kasih semuanya.